aktsar man yamut, kata beliau, ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Penyebab terbanyak orang mati itu setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena penyakit ain. Orang lain dapat rezeki, kita yang sakit hati. Untuk apa sakit hati, Pak? Kalau kita sakit hati atau tidak senang orang lain mendapatkan rezeki, tanda kita punya penyakit hasud. Orang lain naik jabatan, kita yang panas. Tanda-tanda hasud. Orang lain bikin rumah dinaikin, Pak Ustadz Hadnan, sebelahnya panas misalnya. Itu tanda-tanda hasud. Temennya naik jabatan, dia selalu curiga gitu. Jangan-jangan nyongkok, jangan-jangan suap gitu misalnya. Itu tanda-tanda hati yang punya penyakit hasud. Ada satu hadis yang mungkin pernah saya sampaikan ketika Nabi duduk-duduk begini dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr apa? Rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu itu, kata Nabi, seorang laki-laki dari ahli surga yang nanti akan menjadi ahli surga. Diperhatikan oleh sahabat. Oh, tiba-tiba datang orang baru selesai wudu gitu, nenteng sandal sambil bercucuran bekas air wudunya. Jangan-jangan ini, kata para sahabat. Besoknya lagi Nabi mengatakan, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu ini seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Penasaran para sahabat, ya? Ternyata orang itu lagi baru selesai wudu, nenteng sandal begitu, sambil bercucuran bekas air wudunya. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan, dan ternyata orang itu juga ada sahabat mulia, siapa namanya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, penasaran amalan apa yang menyebabkan dia dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Nah, kemudian dia datang ke rumahnya, ya bikin skenario dalam hadis itu kan, apa namanya, kata dia, saya sedang bertengkar dengan ayah saya berniat tidak akan pulang ke rumah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Bagaimana kalau saya bertamu di rumahmu? Itu skenario Abdullah bin Amr bin Al-As itu. Ya silakan dengan senang hati, kata orang tersebut. Tujuannya satu, ingin tahu amalan apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Hari pertama dilihat nggak ada amalan istimewa itu, bahkan nggak pernah tahajud sama sekali. Jadi malamnya digunakan tidur semua. Ya kayak bapak lah gitu, dipakai ngorok semua gitu. Hari kedua begitu pun nggak ada amalan istimewa, sampai hari ketiga nggak ada amalan istimewa. Kemudian pamit, mohon maaf sebenarnya saya nggak ada masalah dengan ayah saya itu nginap karena Nabi mengatakan 3 kali berturut-turut, engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan sehingga Nabi mengatakan demikian. Ya tujuannya agar saya bisa meniru. Ya sebagaimana yang engkau lihat, kata orang tersebut, kata sahabat tersebut. Ya sudah kalau gitu pamit. Hadisnya panjang ya. Kalau begitu pamit. Nah, nggak jauh dari pamit dipanggil. Wahai sahabatku, kesini. Ada satu amalan, kata dia, yang rutin saya lakukan setiap malam sebelum tidur. Penasaran
Penasaran Abdullah bin Amr bin Al-As, amalan apa itu? Saya itu kalau tidur, sebelum tidur memaafkan seluruh kesalahan manusia, dan saya sedikit pun tidak pernah iri, tidak pernah dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Dan itu beliau lakukan setiap malam sebelum tidur. Saya maafkan seluruh kesalahan manusia, hati saya kalau bisa bersih daripada iri dengki terhadap anugerah nikmat karunia yang diberikan kepada orang lain. Tidur sudah. Oh, ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyebabkan Nabi mengatakan engkau min ahli jannah. Bisa nggak kira-kira kita amalkan? Sebelum tidur maafkan seluruh kesalahan manusia, hilangkan rasa dengki, iri. Saya pernah dikasih doa oleh Profesor Hamid Slimi dari Kanada itu. Doa ini untuk menghilangkan rasa hasud. Ada yang hafal? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu. Wala taj'al fi qulubina ghillah, itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, itu ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Mohon maaf Pak ya, penyakit ain, pernah dengar Pak penyakit ain? Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Nah, itu dorongannya dari jiwa yang buruk. Itu kan salah satu penyebabnya adalah hasud. Kita tidak tahu Pak, setiap orang itu keadaan jiwanya seperti apa Pak ya. Jangan-jangan ketika dia melihat foto kita, kemudian jiwanya buruk, dia punya hasud, bisa sampai itu. Makanya jangan kaget kalau ada orang tiba-tiba sakit. Anak dari mana tiba-tiba sakit. Nah, yang tiba-tiba ini jangan-jangan dari penyakit ain. Kata para ulama, penyakit ain ini tidak hanya dari hasud, tetapi dari takjub yang berlebihan. Ya Allah, ini anak cantik banget, ini anak ganteng banget, dari takjub yang berlebihan. Bisa masuk juga itu Pak. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis itu, aktsaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Penyebab terbanyak apa umat Rasulullah yang mati itu setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena ain, penyakit ain. Jadi bukan karena corona itu, bukan karena covid. Aktsar man yamut, kata beliau, ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Penyebab terbanyak orang mati itu setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena penyakit ain. Tiba-tiba sakit. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah hasud itu Pak. Maka kalau punya anak sering didoakan. Doanya dari Nabi. Kalau laki-laki dibacakan doanya kalau masih kecil Pak ya. Wa'idhuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah, gitu ya. Wa min kulli ainin lamah. Bisa hafal doanya Pak? Misalnya punya anak kecil Pak ya, didoakan sebelum tidur atau ketika berkunjung kemana. Kalau laki-laki, wa'idhuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah, dari segala godaan setan, wa hammah, dan racun hammah, wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan yang membinasakan. Karena kita tidak tahu keadaan jiwa seseorang. Kalau perempuan, u'iduha, pakai ha.
Nanti minta ke Ustadz Hadnan atau ke siapa, dituliskan itu. Kalau untuk pribadi tinggal diganti saja, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Jadi kita memproteksi diri kita setiap hari. Saya insya Allah baca setiap hari itu Pak, minimal pagi hari setelah sholat subuh dan menjelang malam. Ada lagi satu doa yang sering kita dengar, apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak apa-apa itu dibaca. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau dalam hadis itu sering-sering membaca surat Al-Falaq. Karena dalam surat Al-Falaq itu ada kata-kata di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi berlindung dari keburukan hasidin, orang yang hasud, idza hasad, ketika dia hasad, ketika dia dengki. Jadi kalau muncul dengki Pak, bahayanya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, orang lain pun akan terkena. Salah satunya penyakit ain. Maka dalam hadis diajarkan kalau kita takjub terhadap seseorang atau terhadap anak kecil, cepat-cepat katakan barakallahu fi. Cepat-cepat katakan Allahu yubarik fi. Itu obatnya Pak. Semoga Allah memberkahimu. Kalau kita takjub ya. Karena kita tidak tahu. Boleh jadi jiwa kita ini punya penyakit itu. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, Masya Allah berkah. Nah gitu, doakan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan didoakan kebaikan agar tidak terkena penyakit ain. Ini masalah apa namanya, hasud ya. Ya. Nanti doanya minta ke Ustaz Hanan. Ada satu kisah dalam Quran itu, Qabil dan Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Kenapa Pak? Karena dengki Pak. Karena dia kurbannya tidak diterima, sehingga dengki dengan Habil sampai tega membunuh saudaranya sendiri. Itu direkam dalam Quran surat Al-Maidah. Boleh dibuka nanti. Watlu alaihim daba abnai adama bil haq, itu ya. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Terus fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ngapalin Quran di sini kalau bisa, bikin rumah tahfidz. Itu yang kita hafal itu kalamullah al-qadim. Jadi kalau bisa anak-anak kita itu di hatinya ada hafalan